Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal video ini adalah video yang dipotong oleh Wahabi sehingga pemahamannya menjadi rancu, seakan-akan Kiai Idrus Romli itu sepakat dan berpendapat bahwa hukum tahlilan itu bid'ah mungkaroh atau bid'ah makruhah. Padahal kalau kita lihat videonya secara lengkap, Kiai Idrus Romli menegaskan bahwa hukum tahlilan berdasarkan redaksi yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin, hukum tahlilan itu ndak apa-apa, ndak masalah, bukan bid'ah mungkaroh, bukan bid'ah makruhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meme ini sering saya temukan di media sosial, baik di Facebook dan di banyak medsos. Meme ini ada fotonya Kiai Idrus Romli dan di bawahnya ada pernyataan beliau di dalam salah satu debat beliau bersama Ustadz Wahabi. Bunyi meme-nya adalah, memang tahlilan itu di dalam kitab I'anatul Talibin adalah bid'ah mungkaroh. Dalam sebagian yang lain dikatakan bid'ah makruhah. Orang yang memeranginya akan mendapat pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat. Jika diperangi maka kita yang akan dimusuhi oleh orang-orang. Pernyataan dalam meme ini sebenarnya adalah potongan video dari video-videonya Kiai Idrus Romli lalu diviralkan. Seakan-akan Kiai Idrus Romli itu berpendapat dan mengakui bahwa tahlilan itu benar-benar makruh menurut kitab I'anatul Talibin. Padahal kenyataannya kalau dilihat lengkap dari video Kiai Idrus Romli, maka pemahamannya tidak demikian. Kiai Idrus Romli itu sudah menjelaskan mengenai redaksi makruh, redaksi bid'ah mungkaroh yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin, yang intinya bahwa redaksi yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin itu tidak sama maksudnya dengan fakta atau realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Lebih jelasnya berikut ini kami tampilkan video Kiai Idrus Romli yang dipotong oleh Wahabi lalu diviralkan. kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram, hanya makruh. Saya yakin para kiai termasuk Ki Abdullah Fakih ketika keluarganya meninggal beliau juga tahlilan. Itu bukan tidak tahu dengan isi I'anatul Talibin. Saya yakin beliau hafal semua itu. Tetapi mengapa? Karena ini adat dan manhaj Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Ketika adat ini kalau diberantas ini akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan gejolak, oleh Rasulullah SAW dibiarkan. Mungkin bisa dibaca dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah. Jawaban Kiai Idrus Romli mengenai tahlilan ini sebenarnya hanya sekilas saja dan tidak lengkap. Kenapa? Karena memang bukan sesi debat masalah tahlil. Sesi debat masalah tahlil itu nanti ada di bagian kedua.
Oleh karenanya, jawaban Kiai Idrus Romli yang lengkap mengenai tahlilan dan mengenai redaksi bid'ah makruhah atau bid'ah mungkaroh yang ada di dalam kitab I'anatul Thalibin itu oleh beliau dijawab dengan jelas dan gamblang di sesi berikutnya. Jadi awalnya itu begini, dari pihak Wahabi itu mengatakan bahwa di dalam kitab I'anatul Thalibin, kitab yang dikaji di pesantren-pesantren Indonesia, itu ada redaksi bahwa tahlilan itu bid'ah mungkaroh atau bid'ah makruhah. Bid'ah yang makruh ya, bukan haram. Nah, oleh Kiai Idrus Romli itu dijawab, tetapi jawabannya sekilas dan tidak lengkap sebagaimana video yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, di sisi berikutnya itu jawaban beliau lengkap sekali. Di antaranya beliau mengatakan bahwa yang dimakruhkan di dalam kitab I'anatul Thalibin itu adalah makanannya ya, bukan bacaan tahlilnya, bukan kegiatan tahlilnya, tetapi makanannya. Agar lebih jelas kami tampilkan videonya sebagaimana berikut. Terima kasih. Yang pertama masalah tahlilan. Ini yang dimaksud tahlilan itu makanannya, bukan bacaannya, bukan ihda usawabnya kan ya. Kan yang 7 hari itu yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih itu memang hukumnya makruh. Makruhnya itu mengapa? Karena yang sunnah itu adalah tetangga memberikan makan kepada keluarga duka cita. Berdasarkan hadis, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma syaghalahum. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang berduka cita. Jadi yang sunnah tetangga memberikan makan untuk keluarga duka cita. Karenanya kalau dibalik keluarga duka cita membuat makan untuk tetangga, maka hukumnya makruh karena mukhalafah lis sunnah. Karenanya kata para ulama, ini alasannya karena memberatkan. Dalam teori usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adamah. Hukum itu akan selalu berputar bersama illatnya. Ketika illat itu ada, maka hukum ada. Ketika tidak ada, maka tidak ada. Karenanya kata para ulama, ketika hidangan makanan yang diberikan kepada jamaah itu murni dari keluarga duka cita, maka hukumnya makruh. Tapi kalau makanan itu bukan dari keluarga duka cita, dari tetangga, orang lain, maka tidak makruh karena sudah tidak memberatkan. Kaidah fikihnya, kaidah usul fikihnya seperti itu. Seperti diterangkan oleh seorang ulama Syafi'iyah, mufti Syafi'iyah dari Irak, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Nah, kondisi yang ada di Indonesia ketika ada orang meninggal, yang dikeluarkan itu tidak murni dari keluarga duka cita, tetapi banyak sumbangan dari tetangga. Bahkan dulu saya ketika teman-teman saudara Mundo kalau tidak punya beras mau dikirimkan, biasanya pinjam kepada orang yang keluarganya meninggal. Karena oleh orang diantari beras banyak sekali sampai berkintal-kintal itu. Bahkan ketika kakak saya meninggal kintalan, ini mungkin tidak tahu ini apa yang Ustadz Zainal tidak tahu masalah ini. Jadi makruh ketika itu memang murni dari keluarga duka cita. Kalau dari luar maka tidak makruh. No. Intinya di dalam kitab I'anatul Thalibin memang dijelaskan bahwa tahlilan itu bid'ah makruhah atau bid'ah mungkaroh, bid'ah yang hanya makruh, bukan haram. Apa ilat dimakruhkannya tahlilan? Nah, di sini dijelaskan bahwa ilatnya adalah ketika makanan itu murni dari tuan rumah. Jadi tuan rumah itu kan sohibul musibah, orang yang terkena musibah, orang yang keluarganya atau salah satu familinya itu meninggal dunia. Maka yang sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terkena musibah tadi, orang yang keluarganya itu meninggal, maka oleh tetangganya itu diberi makan. Nah, kalau malah sebaliknya, maka itu namanya makruh. Kenapa? Karena menyalahi sunnah. Sedangkan fakta di masyarakat Indonesia, makanan yang diberikan kepada orang yang tahlilan itu bukan murni dari sohibul musibah, bukan murni dari tuan rumah, bukan murni dari orang yang terkena musibah, tetapi sumbangan dari para tetangga. Bahkan yang memasak itu kalau di
desa saya itu bukan sohibul musibah, bukan, tetapi dibantu oleh tetangga itu datang ke rumahnya lalu masak di situ. Nah, hasil masaknya itu dikasihkan kepada orang yang nyelawat, dikasihkan kepada orang yang takziah, dikasihkan kepada orang yang tahlilan dan seterusnya. Jadi beras yang dimasak itu merupakan sumbangan dari tetangga dan sanak famili, dan yang masak itu juga tetangga. Nah, dari sini maka hukum makruh atau bid'ah makruha itu sudah nggak ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ilatnya sudah nggak ada. Dari sini bisa kita pahami bahwa foto Kiai Idrus Romli yang kemudian di bawahnya ada statement yang menjelaskan bahwa di dalam kitab I'anatul Thalibin itu makruh hukumnya melakukan tahlilan, itu tidak benar. Kenapa? Karena itu hanya potongan-potongan video, sedangkan video yang lengkap tidak seperti itu. Karena kalau kita lihat di dalam video yang lengkap, maka hukum tahlilan itu ya tidak makruh. Kenapa? Karena ilat dimakruhkannya tahlilan itu sudah nggak ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Baik sahabat-sahabat Najat Ngaji, kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.